kenapa Prolukman itu mengangkat nama Kembang Gelengan ini menjadi nama riset center? Ya, jadi sebenarnya pertama ini saya kenapa sih Prof mengambil agroforestry, kenapa tidak lain? Karena ada beberapa potensi yang ada di sini selain agroforestry. ya jadi sebenarnya Untuk Prof sama Mas Fajar, ada pesan nggak Prof untuk mahasiswa bahkan untuk masyarakat itu sendiri tentang Kembang Gelengan, atau mungkin teman-teman terbuka untuk umum atau mahasiswa untuk terkhusus mahasiswa? Ya, bagi saya sebenarnya Kembang Gelengan ini disetting. Halo Sobat Geopark, penelitian dan riset merupakan dasar dari pengembangan potensi Geopark Ijen. Sekarang saya berada di Kembang Gelengan Research Center Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi. Apa saja potensi yang ada di Kembang Gelengan Research Center Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi ini? Mari kita ngobrol bersama dengan pengelola Kembang Gelengan Research Center. Halo Sobat Geopark, kali ini saya bersama dengan pengelola Kembang Gelengan Research Center, Prolukman dan Mas Fajar. Bagaimana kabarnya, Prof? Ya, baik, selalu baik. Selalu baik, alhamdulillah. Optimis. Mas Fajar juga baik ya? Ya ini Prof, jadi saya tadi keliling-keliling di Research Center, ini menjadi salah satu yang saya tahu Research Center pertama kali di wilayah Banyuwangi. Dan bagaimana ini Prof sejarahnya pembentukan Research Center ini, bahkan apa tujuan Prof untuk mendirikan Kembang Gelengan Research Center ini? Ya, sebenarnya panjang sebenarnya ceritanya gitu ya. Perkenalan saya dengan Banyuwangi itu sebenarnya terjadi lama ya, sejak lama sebenarnya. Sudah ketika saya jadi mahasiswa itu tahun berapa ya, 92 lah sampai 97 gitu ya. Saya belum lahir. Lama. Saya penelitian di Alas Purwo, di Ijen gitu ya, di Meru Betiri gitu ya. Sehingga pada satu kesimpulan bahwa kabupaten ini sangat luar biasa sebenarnya, dengan potensi keanekaragaman hayatinya gitu ya. Dan memang kebetulan bidang saya kan di bidang-bidang ilmu lingkungan ya, bidang tentang keanekaragaman hayati. Saya menaruh concern banyak sebenarnya tentang pelestarian alam gitu ya. Ya, Banyuwangi mau tidak mau juga memberikan kontribusi kan, karena saya juga untuk tesis S2 saya ketika saya di Universitas Hiroshima, ketika saya di baik S2 maupun S3, penelitian saya sebenarnya banyak mengkaji tentang keanekaragaman hayati ya di Banyuwangi gitu ya. Sampai kemudian ya ketika saya kembali ke kampus dan saya meneliti sebagai dosen gitu, ternyata memang kemudian pendidikan tentang lingkungan, konservasi, keanekaragaman hayati dan banyak hal itu kita butuh tempat sebenarnya di mana mahasiswa tidak hanya belajar saja di di kelas ya, tetapi mereka harus pergi ke kampus ke lapangan lah. Dan saya lihat sebenarnya potensinya luar biasa gitu ya. Nah, tetapi kemudian memang problemnya adalah bahwa bagi ya Kabupaten Banyuwangi sendiri, kalau mekanismenya hanya seperti itu, maka ini akan menjadi objek saja kan, objek yang dikunjungi kan. Tapi bagaimana kemanfaatan ke depannya itu kan masih menjadi tanda tanya besar ya. Sementara kita lihat pembangunan, kemudian eksploitasi sumber daya dan ini kan semakin marak ya, dan rawan sebenarnya terhadap degradasi sebenarnya kan, alih tata fungsi lahan dari agroforestry menjadi kebun-kebun monokultur gitu ya, pertumbuhan wisata yang juga masif, itu semuanya sebenarnya juga menjadi ancaman yang kemudian berpotensi untuk mendegradasi sumber daya itu sendiri gitu ya. Nah, sehingga dari situ kemudian saya berpikir bahwa ya penting sebenarnya perguruan tinggi hadir gitu ya. Artinya dosen, mahasiswa dan sistem yang dibangun itu hadir di Banyuwangi gitu ya, untuk ikut meramaikan khasanah
keilmuannya ya, keilmuannya menjaga alamnya gitu ya. Sehingga kemudian karena saya juga punya sedikit aset di sini, ya saya berinisiasi untuk membangun kedepannya sih sebenarnya menjadi riset center gitu ya, kedepannya. Tetapi ya, itu kan perlu ya perlu proses dan sebenarnya kita sedang meniti proses itu gitu ya, tetapi kita tahu pasti bahwa ke depan ini adalah base camp ya, base campnya mahasiswa dari Universitas Brawijaya, kemarin juga anak-anak dari ITB juga datang ke sini gitu ya, menggunakan fasilitas di sini sambil kemudian kita benahi sebenarnya pelan-pelan fasilitas di sini agar kemudian para mahasiswa, para peneliti nyaman di sini. Dan memang sebenarnya banyak sebenarnya mahasiswa saya yang sudah melakukan kegiatan di sini ya, dan kemarin hampir 1 semester gitu mereka banyak melakukan kegiatan penelitian di sini. Jadi selain menjadi tempat edukasi riset center, menjadi tempat transit bagi mahasiswa yang ingin penelitian di Banyuwangi. Ya, jadi bisa lah dikatakan transit ya, karena seringkali kan mahasiswa kesulitan juga untuk mendapatkan rumah. Seringkali rumah itu ada ya rumah kontrakan ya atau homestay, tetapi kelemahannya kan di rumah kontrakan atau homestay seringkali kan tidak memfasilitasi orang untuk melakukan riset ya. Kalau di homestay kan orang liburan dan mungkin orang hanya menginap saja gitu ya, kemudian melepas lelah dan kemudian menaruh barangnya bermalam gitu aja, kemudian besoknya sarapan pagi pergi ke lapangan ya. Tapi di sini kita coba bangun sistem, kita lengkapi juga alat-alat, kita lengkapi buku, ya tentunya wifi dan kebutuhan itu selalu ada ya. Jadi memang ini semacam rumah bersama untuk para peneliti sih, peneliti muda gitu ya, calon peneliti dan bahkan peneliti yang sudah advance gitu bisa masuk ke sini. Sangat terbuka sekali. Ya. Dan ini ada yang penamaan kembang galengan. Menurut penduduk kali ini kembang galengan cuma sebagai tanaman yang mungkin diremehkan. Kenapa Prof. Lukman tuh mengangkat nama kembang galengan ini menjadi nama riset center? Ya, jadi sebenarnya pertama saya ingin mengapresiasi semua karya seni, ya, produk-produk budaya yang ada di Banyuwangi ya. Jadi saya mempunyai prinsip bahwa apapun itu sampai urusan nama itu harus mengakar betul ya dengan tempat di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung kan. Itu prinsip ya, dalam tanda petik harga mati ya. Nah, karena ini di Banyuwangi ya, bagaimana kemudian nilai-nilai lokalitas itu kita adopsi, kita ambil ya, kita apresiasi sampai dengan kemudian kembang galengan itu kan sebenarnya sebuah judul lagu. Tetapi bagi saya sih sebenarnya itu tidak hanya sekedar judul lagu ya. Karena kalau misalnya kita lihat syair-syair ya yang di dalamnya itu sebenarnya mengajarkan juga sebuah kearifan, sebuah spirit ya. Bagaimana orang itu harus tetap membumi gitu ya. Orang tetap meskipun dia kecil ya, dia diremehkan banyak orang karena dia hanya ekosistem galengan saja kan. Ekosistem galengan itu kan ya banyak diremehkan ya. Tetapi sebenarnya secara ekologi kan potensinya bagus sebenarnya. Bagaimana kemudian jiwanya tetap menjadi orang kecil ya, tidak setinggi pohon kelapa gitu ya, tetapi tetap aja merendah seperti rumput, seperti padi dan ya semua yang ada di ekosistem galengan lah gitu. Semakin berisi juga semakin sama seperti padi ya, semakin merunduk ya, tidak semakin tinggi ya. Nah, sebenarnya filosofinya secara spiritual lewat pesan-pesan syair itu jelas kita ingin seperti itu ya. Tapi kemudian karena ya dalam konteks ilmiah pun kembang galengan itu refugia sebenarnya ya.
refugia itu ya sebuah ekosistem yang penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, terutama di sawah ya. Dia kaya sebenarnya dengan aneka rumput ya, bunga-bungaan gitu ya. Kalau misalnya orang mau neliti betul ya, sekarang seringkali kan orang kemudian pergi ke Galengan itu ya kan hanya dilewati aja. Dia tidak pernah dia tidak pernah misalnya untuk sedikit melihat care bahwa ada tumbuhan rumput ini, ada bunga ini, dia tidak pernah care. Bahkan dia juga tidak pernah care bahwa di situ ada semutnya, ada serangga, dan serangga pun kalau dihitung kan banyak ya. Nah, antara rumput, tanaman, serangga itu kan melakukan sebuah fungsi ekologis yang strategis ya, yang sebenarnya disitulah sebenarnya pada masa lalu itu kekayaan itu yang menstabilkan ekosistem sawah, sebenarnya menstabilkan kehidupan, sehingga tidak ada istilah ya wereng ya hama ya penyakit dan sebagainya ya, karena semuanya dalam konteks maintenance. Nah, secara spiritual sebenarnya saya ingin mengajarkan bahwa para penghuni ini adalah bagian dari ekosistem untuk menstabilkan lingkungan. Jadi nilai-nilai spiritualnya di situ sebenarnya. Ini buat Mas Fajar Mas. Gimana? Keberadaan research center ini pasti menjadi keuntungan bagi teman-teman mahasiswa yang mengadakan riset di Banyuwangi terutamanya. Ini bagaimana sih Mas pandangannya mahasiswa terhadap research center? Jadi sebetulnya bagi teman-teman mahasiswa itu sangat beruntung sekali, karena satu dari segi biaya itu pasti akan jauh berkurang kan, karena sudah ada fasilitas di sini. Tetapi kan juga mahasiswa itu tidak hanya menggunakan tapi juga merawat. Iya, harus merawat apa yang ada di sini juga. Kemudian suasana di sini itu kan jauh dari hiruk pikuk kota. Iya, betul. Meskipun dekat dengan kota. Iya, dekat dengan. Jadi secara aksesibilitas di sini terjangkau, tetapi dengan suasana pedesaan yang asri, sehingga itu bisa menunjang motivasi belajar untuk lebih lagi bagi mahasiswa yang ada di sini. Jadi ya kami di mahasiswa seperti ini menjadi sangat terbantu sekali dengan adanya kembang galengan di sini. Iya. Apa memang sengaja nih bahwa meletakkan kembang galengan research center ini di dekat masyarakat, namun jauh di hiruk pikuk kota? Ya, sebenarnya pertama kali sih karena opportunity saja kan gitu kan. Saya kira mau sengaja. Opportunity saja ya, karena saya punya ya sedikit lahan di sini gitu ya. Dan kemudian kalau beli lahan kan mahal gitu kan. Ini kan sudah lama sebenarnya saya beli kan. Nah, kemudian kita gunakanlah gitu kan. Dan kemudian secara kontur landscape-nya juga masuk kan ya. Tidak rata sih, tapi berjurang-jurang, tapi itu malah asik gitu kan. Kita bisa banyak kebunnya orang gitu ya di sini, dan burung, satwa dan banyak hal masih berseliweran, sehingga suasana alam, suasana itu ya masih asik. Bahkan anak-anak itu mahasiswa itu kadang duduk di sini sambil ngopi, yang lihat itu ada burung ini, ada burung itu, ada satwa ini, artinya secara laboratorium itu ya masuk gitu ya, menawarkan banyak opportunity sebenarnya untuk belajar gitu sebenarnya. Saya mendengar tadi Prof mengatakan bahwa fokus di research center untuk kali ini fokus ke agroforestry ya, Prof? Ya. Ini kenapa sih, Prof, mengambil agroforestry? Kenapa tidak lain? Karena ada beberapa potensi yang ada di sini selain agroforestry. Ya, jadi sebenarnya seperti saya katakan tadi kan, saya tuh punya interest dengan keanekaragaman hayati ya. Keanekaragaman hayati itu kan satu istilah yang menunjukkan tentang keanekaragaman jenis-jenis kehidupan ya. Dan keanekaragaman itu sebenarnya penting bagi manusia, karena manusia kan tidak bisa hidup juga dengan keanekaragaman hayati itu gitu kan. Keanekaragaman hayati yang tertinggi memang di hutan gitu ya. Nah, setelah di hutan, ijen itu kan besar sebenarnya ya. Nah, setelah dia nanti akan semakin turun derajatnya kalau dia di pemukiman gitu ya, di pemukiman, di perkotaan itu kan, kampung-kampung yang di kota itu yang rame padat itu kan
miskin sekali, kadang nyari pohon kan ya susah kan ya. Nah tapi kalau di Ijen, yang masih hutan terkonservasi itu kan bagus. Nah biasanya kalau di hutan itu sudah banyak yang menaruh interest kan. Alas Purwo itu sudah ada badan yang mengelola yang Taman Nasional kan, Alas Purwo, Meru Betiri juga demikian kan, Ijen demikian. Ada Perhutani dan ada KSDA lah, Taman Nasional dan Cagar Alam. Nah, sebenarnya potensi yang tinggi lagi itu di sistem agroforestry atau wanatani ya. Sebuah kearifan lokal masyarakat kita ya, termasuk di Banyuwangi itu bagaimana mereka dalam satu peta kebunnya itu menanam aneka ragam jenis tanaman ya. Ya untuk aneka fungsi sebenarnya, untuk ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, dan bahkan sekarang itu ketika diteliti juga mampu memberikan kontribusi dalam mitigasi pemanasan global gitu ya. Tapi kan banyak orang juga enggak tahu gitu kan ya. Enggak tahu kan. Nah, sebenarnya challenge-nya di sini sebenarnya. Bahwa ini belum ada yang banyak yang menyentuh gitu ya. Kalau misalnya gini, sampean masuk hutan Ijen lah, Alas Purwo, kemudian melakukan perusakan, kan pasti dihukum loh. Iya, betul. Karena ada penegakan aturan kan. Tapi ketika sampean misalnya melakukan menembak burung di kebunnya orang, itu kan tidak ada siapa, bebas saja kan. Sekarang misalnya Taman Nasional mau datang juga bukan wilayahnya, bukan wilayah kerjanya. Kalau kita tanya pada Pak Lurah atau RW juga mereka tidak tahu gitu kan. Mereka juga tidak tahu bahwa itu dilindungi ya. Nah, sehingga sebenarnya kita mencoba memahami bagaimana sih kan agroforestry ya yang ada di Banyuwangi ini. Kita berharap bahwa kita bisa menyelamatkan agroforestry ini karena memang tingkat keanekaragaman hayatinya tinggi ya, bagus sebenarnya. Untuk konservasi Ijen itu sebenarnya bagus karena dia menjadi buffer kan. Jadi sebelum ke sistem konservasi kawasan Ijen kan dia menjadi buffer di situ ya, buffer dari sistem kehidupan kota gitu ya. Manusia dan kawasan lindung kan harus di buffer. Nah, agroforestry yang luas ini sebenarnya buffer penting gitu ya. Nah, dan kami mengajarkan ke mahasiswa dan juga ke masyarakat ya. Kalau ke masyarakat kita sharing lagi bahwa apa yang Anda lakukan itu sebenarnya sudah sebuah karya luar biasa gitu kan. Nah, hanya kemudian bagaimana karya luar biasa itu lebih diapresiasi ya, lebih dikenal gitu ya. Dan misalnya sekarang yang sedang marak itu kan kegiatan pariwisata ya. Nah, bagaimana kemudian urusan agroforestry dengan pariwisata bahkan kesehatan itu wellness tourism ya. Ini Mas Fajar mengembangkan tourism. Itu bisa digarap gitu ya. Karena kan kita mencoba mencari value ya yang ada gitu ya, agar kemudian agroekosistem agroforestry ini terlestarikan. Sampai dari mahasiswa sampai ke wellness tourism ini Mas. Ini menarik ya Mas. Wellness tourism ini mungkin jarang terdengar sama masyarakat Indonesia terutama. Tapi ini cukup di Indonesia, bahkan di Banyuwangi punya peluang hal itu. Ini menurut Mas Fajar nih gimana Mas? Jadi gini, kenapa kok kita menggunakan di sistem agroforestry gitu kan ya? Karena kita berpacuan pada konsepnya forest healing. Forest healing atau Shinrin-yoku kalau di Jepang itu ada. Tetapi kan hutan yang ada di sana itu kan jauh lebih nyaman daripada di Indonesia. Kalau kita masuk ke Alas Purwo Ijen itu wis nyamuknya banyak, kan, terus lembab juga, yang ada nggak healing malah jadi stres. Karena terus kita mencari dengan Prof Lukman ini kira-kira ekosistem apa yang cocok, yang menyerupai hutan. Maka dipilihlah agroforestry. Nah, karena sistem agroforestry itu kan sistem pertanian yang menyerupai hutan, ada tanaman macam-macam kan. Dengan tanaman utamanya yang di sini adalah kopi. Nah, dari situ karena ini masih dikelola sama masyarakat. Nah, karena kalau kita lihat di luaran sana juga itu kan konsep wellness-nya itu lebih ke high end ya. Jadi ada di resort, ada di hotel. Nah, itu bagaimana kita bisa mengadopsi konsep wellness yang ada di sana itu, tapi untuk dikembangkan di masyarakat. Jadi community based wellness
tourism. Jadi di Banyuwangi ini memang sangat mendukung sekali karena dari suasananya aja sudah asri. Cuman kita agak tata lagi gitu. Bagaimana bisa memanfaatkan agroforestry kopi yang ada di masyarakat itu untuk menciptakan suasana bagi wisatawan yang ke sana itu nyaman gitu, untuk entah itu untuk meditasi, untuk mendapatkan oksigen yang segar, kemudian bau-bauan yang wangi, sehingga nanti kita intervensi masyarakat itu kita ajarkan bagaimana untuk menata kebunnya lagi lebih rapi. Seperti itu. Ya, jadi galengan ini bukan hanya sebagai galengan yang bisa ditanami tanaman, tapi bisa menjadi potensi wisata juga ya? Ya, karena kan gini, untuk mendukung studi mahasiswa itu kan memerlukan sebuah ekosistem yang nyaman. Nah, bagaimana kita menciptakan sebuah ekosistem yang nyaman atau lingkungan yang nyaman itu kita mengadopsi konsep wellness itu. Karena di konsep wellness itu kan kita merangsang dari soul, jiwa, dari fisik juga, dan mind, pikiran. Nah, 3 konsep itu yang akan dikembangkan. Nah, nantinya juga itu kan 3 konsep ini menjadi stimulus untuk mahasiswa supaya lebih giat belajar lagi. Kalau suasana nyaman daripada di kota, di kos-kosan atau di kontrakan itu kan sudah sumpek, rame, lembab kadang. Nah, jadi kayak gitu. Tapi memang masih jauh sih. Tapi ada ini juga sebenarnya, mahasiswa itu ada jebakannya juga. Artinya sebenarnya disuruh ke sini itu kan untuk riset gitu ya, belajar. Tapi ternyata nyaman kan di sini. Ya malah banyak healingnya kan daripada melakukan risetnya gitu. Kalau berhadapan dengan mahasiswa itu kan susah, mahasiswa itu kan makhluk yang aneh gitu. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi di kos di kampus yang sumpah ditaruh di sini yang nyaman kan. Terlalu nyaman. Makanya lupa kan gitu. Makanya sebenarnya ada potensi bahwa ya penelitian di Kembang Galengan ini kalau tidak dikendalikan betul, masa studinya malah lama gitu. Harusnya selesai itu malah terlalu banyak healingnya, banyak healingnya gitu kan. Ini jadi tantangan gitu ya. Ini terakhir untuk Prof sama Mas Fajar, ada pesan nggak Prof untuk mahasiswa bahkan untuk masyarakat itu sendiri tentang Kembang Galengan, atau mungkin teman-teman terbuka untuk umum atau mahasiswa untuk terkhusus mahasiswa? Ya, bagi saya sebenarnya Kembang Galengan ini disetting mengakar ya pada budaya dan masyarakat, sehingga ya di sini terbuka sih sebenarnya. Orang mau kapanpun ke sini ya silahkan, mau tidur, mau diskusi gitu ya kita terbuka aja ya, tidak ada sekat-sekat. Pokoknya ke sini prinsipnya harus belajar. Di sini kalau hanya foto-foto dan ya hura-hura ya enggak boleh ya. Bahkan saya kadang mikir besok kalau memang terpaksa harus di karcisnya itu bayar karcisnya enggak usah pakai uang, kayak soal ya. Soal misalnya gini, apakah Anda mengetahui tentang misalnya pohon kelapa, Anda mengetahui tentang burung ini gitu. Dia harus jawab apapun itu. Ya kemudian kita nilai. Setelah itu kan mereka main di sini boleh ya. Tapi setelah itu keluar tanya lagi dengan pertanyaan sama. Apakah Anda tahu tadi kelapa? Kalau dia misalnya itu ada peningkatan gitu ya, skor gitu ya. Ya itu berarti fungsi Kembang Galengan itu ada ya. Tetapi kalau skornya sama saja, berarti tidak, besok lagi nggak usah ke sini kan, berarti di sini kan Anda kan hanya duduk kan. Nah, ya instrumen kami sebenarnya coba akan mengembangkan instrumen itu ya. Kami sebenarnya tidak orientasi mencari uang gitu ya, karena insya Allah Kembang Galengan ya mungkin orientasinya di situ lah ya. Kalaupun di sini memang nyaman ya, Anda mau di sini sih ngopi gratis sih, kita enggak jual kopi, saya sediakan kopi banyak ya. Tapi kalau mau memang enjoy di sini ya kita kuis dulu kan. Ada ujiannya dulu. Tapi ujian itu sebenarnya untuk ini sih secara menyenangkan begitu kita. Ini kan tanggung jawab kita sebenarnya. Bahwa sebenarnya coba tanya ke anak-anak muda itu sekarang yang di desa ya. Berapa spesies yang tumbuhan yang mereka kenal ya di lingkungan sehari-hari. Seringkali sudah kemampuannya ya jauh berbeda dengan kakek neneknya kan. Nah, orang dulu itu kan problem sebenarnya kan, betapa kemudian kita
hidup ada satu yang kaya, tapi kita tidak tahu itu akan menjadi anak ayam mati di lumbung kan. Nah, jangan sampai anak ayam ini mati duluan ya, maka bagaimana kita Bekali anak ayam ini kan. gitu. Nah, gitu aja sih sebenarnya. Ya, harapannya Mas Fajar Mas keberadaan riset center. Ya kalau harapan dari saya ini adalah sebuah tempat yang bagus dan harus tetap ada sampai kapanpun, karena memang di sini fasilitasnya juga sangat memadai kan. Ada memang penginapannya, kita bisa stay di situ tanpa harus mengeluarkan biaya lebih. Kemudian juga ke site penelitian juga dekat, ke kota juga dekat untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian juga kita bisa mengembangkan selain ilmu yang ada di kampus juga soft skill lainnya. Kayak misalnya kita di sini mengelola sampah, mulai mengelola sampah dengan prinsip 3R itu kan. Jadi di reduce dulu. Kalau nggak bisa di reduce ya di reuse. Kalau nggak bisa di reuse ya di recycle. Seperti itu. Kemudian bercocok tanam. Nah, itu kan di kampus nggak ada. Iya. Bercocok tanam kan di kampus nggak ada. Jadi di sini kita bisa belajar itu bercocok tanam, kemudian juga bisa mengetahui oh ternyata ini tanamannya fungsinya buat ini. Ada tanaman yang untuk mendatangkan burung gitu kan. Ada juga tanaman yang oh ini baunya wangi gitu loh. Jadi menciptakan suasana yang enak. Jadi ya harapannya ya itu bisa terus berlanjut. Luar biasa. Jadi keberadaan riset center ini bukan hanya tempat penelitian saja, bukan pengembangan wisata juga. Iya. Terima kasih Pak Lukman sama Mas Fajar. Sama-sama. Ini obrolan yang menarik bagi Fajar. Jadi teman-teman, itulah obrolan kami bersama pengelola Kembangkan Riset Center. Terima kasih sudah mendengarkan Geopark lebih dekat dengan Geopagi Channel. Oke.